Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa saya yang saya hormati, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyapa kalian melalui media YouTube ini. Untuk pertemuan pertama, seharusnya saya menyampaikan kesan yang baik, tapi pada konteks ini justru saya tidak hadir karena harus memenuhi instruksi pimpinan di kementerian. Jadi terpaksa yang menjadi korban adalah teman-teman sekalian. Tapi saya mencari ide untuk supaya tidak meninggalkan esensi dari perkuliahan kita, yaitu tentang academic writing ya, eh, penulisan karya tulis ilmiah atau akademik. Di dalam konteks kali ini saya mencoba untuk menjelaskan RPS terlebih dahulu, bahwa RPS kita itu sebentar saya share screen. Demikian, kalau mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah mendapatkan RPS ini. Jadi di dalam RPS ini pertemuan satu dan 2. Jadi kita itu akan membahas di pertemuan satu dan 2 tentang identifikasi identifikasi research gap, kemudian menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Secara garis besar, sebenarnya ini adalah menyusun latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Nah, ketika proses perkuliahan kita, jadi masing-masing kita melakukan proses perkuliahan, baik daring ataupun luring, nanti saya akan meminta untuk kalian mengisi Google Form tentang kesan dan pesan kalian selama mengikuti perkuliahan dalam satu kali tatap muka ataupun tatap luring seperti ini. Jadi saya pasti akan meminta kalian untuk mengisi itu sekaligus untuk memastikan sejauh mana pemahaman kalian. Oke, em, per satu dan 2 ini, setelah satu 2, jadi di pertemuan kedua ini, kalian akan saya minta untuk mengisi lembar kerja. Artinya masing-masing di RPS ini, mohon maaf, satu 2 berarti di pertemuan kedua. Setelah pertemuan kedua itu, kalian akan mengerjakan sesuatu. Di pertemuan setelah keempat, jadi pertemuan kita yang keempat, di akhir pertemuan keempat, kalian akan mengerjakan sesuatu. Kemudian setelah pertemuan ketujuh, kalian akan mengerjakan sesuatu, dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya siapkan tentang lembar kerja. Jadi ada lembar kerja satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ini akan saya share. Hanya saja karena pertemuan satu ini masih sekarang, jadi belum bisa saya share. Nanti pertemuan kedua nanti akan saya share. Oke, kemudian kita lanjut ke materi kita ya teman-teman sekalian, bahwa materi kita itu adalah research gap, latar belakang, kemudian ada, sorry, saya agak lupa, sebentar sini. Nih, research gap, research gap, kemudian latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ya ada 4. Jadi di dalam konteks ini saya akan coba untuk menerangkan terlebih dahulu tentang research gap ya. Apa sih research gap itu? Nah, research gap itu sebenarnya adalah kalau kita mau lihat secara definitif atau pengertian, nah di sini research gap artinya adalah kesenjangan penelitian. Nah, bahasa Indonesianya ini adalah kesenjangan penelitian. Nah, kesenjangan ini bukan sekedar formalitas akademik, melainkan inti dari kontribusi sebuah studi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi gini, misalnya kita akan meneliti tentang pembelajaran, metode pembelajaran project based learning atau model pembelajaran project based learning.
Nah, project based learning tentu sudah banyak yang meneliti, tapi research gap posisinya adalah mempromosikan penelitian kita tentang project based learning itu apa bedanya dengan penelitian orang lain tentang project based learning. Jadi kan project based learning itu sudah banyak yang meneliti, tapi keunggulan penelitian kita apa yang akan kita kupas? Kelebihan penelitian kita mengupas tentang project based learning itu apa? Nah, itu adalah research gap. Misalnya kita akan mencoba menggali atau meneliti tentang pendidikan karakter. Karena kita itu di PAI biasanya mengarah kepada pendidikan karakter. Nah, sudah banyak orang yang meneliti tentang pendidikan karakter. Tapi pendidikan karakter yang akan kita teliti itu perbedaannya ada di mana? Di antara penelitian-penelitian lain tentang pendidikan karakter. Nah, itu namanya research gap. Nah, tanpa adanya research gap, sebuah penelitian itu berisiko menjadi pengulangan. Jadi apa yang kita sudah teliti sebenarnya sudah diteliti orang lain sebelumnya. Makanya research gap itu diperlukan. Nah, di sini secara definisi saya ulangi lagi, yaitu sebuah pertanyaan yang belum terjawab, masalah yang belum terselesaikan, area dalam satu bidang yang belum dieksplorasi atau belum cukup diteliti. Jadi, ada pertanyaan tentang project based learning yang belum terjawab atau belum difikirkan jawabannya oleh peneliti-peneliti lain. Atau sebenarnya ada masalah di dalam pendidikan karakter yang di penelitian-penelitian lain belum dibahas masalah ini. Maka saya, peneliti tentang pendidikan karakter, akan membahas masalah itu, misalnya gitu. Dan seterus-terusnya. Nah, bagian ini sebenarnya kesenjangan kesenjangan penelitian ini bisa juga disebut dengan missing piece atau bagian yang hilang. Gitu, teman-teman. Ini file ini akan juga saya share. Kemudian, nah di sini apa sih fungsinya? Secara eksplisit memberikan beberapa manfaat ya. Menjamin orisinalitas. Jadi kita kalau sudah ngerti tentang apa research gap yang kita punya, itu akan menunjukkan kalau penelitian kita itu orisinal atau origin atau asli milik kita. Kemudian memberikan arah. Jadi supaya kita itu terarah penelitiannya. Oh, akan menuju ke titik yang berbeda itu. Kemudian meningkatkan dampak. Jadi ketahuan dampaknya apa. Gitu. Itu research gap teman-teman sekalian. Jadi setiap penelitian hebat tentu dimulai dengan menemukan celah, yaitu research gap dalam pengetahuan yang ada. Ini adalah justifikasi mengapa penelitian Anda penting dan layak dilakukan. Jadi, pertama, ini tipsnya ya untuk menemukan research gap. Itu gimana caranya? Yang pertama, tinjauan literatur. Tentu kita harus baca riset terkini, teman-teman. Perhatikan bagian future research. Biasanya di 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 artikel-artikel itu ada rekomendasi di paling bawah itu. Saya kasih contoh misalnya, nih, bentar. Saya kasih contoh ya, misalnya ini. Nah, ini artikel saya. Jadi di sini itu ada biasanya, oh, sebentar, ini masih butuh bot. Nah, biasanya sudah kelihatan di abstraknya biasanya. Nih, detail subdomain dan domain indikator itu untuk mendukung theoretical implikasi bisa untuk menjadi rekomendasi bagi riset selanjutnya. Nah, ini yang harus dibaca. Jadi misalnya judulnya adalah Framework School Framework untuk Sekolah Indonesia. Nah, ini kan sudah ada yang bahas, tapi yang bahas tentang domain dan indikator tentang apa namanya? Tentang framework ini belum diteliti. Maka rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah menerjemahkan kerangka tentang pengembangan sekolah di Indonesia itu perlu diterjemahkan menjadi indikator dan subindikator. Gitu. Gitu ya, teman-teman.
Jadi itu research gap-nya. Kemudian, di sini pertanyakan asumsi, apakah sebuah teori yang populer masih relevan di era digital? Misalnya pendidikan karakter. Apakah pendidikan karakter itu relevan misalnya? Menguji teori lama dalam konteks baru adalah cara ampuh menemukan gap. Jadi gitu, kita selalu coba berpikir, misalnya teori tentang teori-teori yang sangat mapan di dunia pendidikan itu adalah teori pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural apakah masih relevan di era digital? Padahal di era digital multikultural itu selalu menjadi momok untuk kita memecah belah bangsa. Apakah metode pendidikan kultural yang selama ini itu dijalankan itu relevan dengan cita-cita bangsa, persatuan bangsa dan negara, misalnya gitu. Nah, itu cara-caranya ya, teman-teman. Jika satu topik selalu diteliti dengan survei kuantitatif, misalnya, ada celah untuk penelitian kualitatif. Jadi, research gap itu tidak melulu tentang ide. Tapi research gap itu bisa misalnya pendidikan karakter selalu menggunakan metode kualitatif karena pendidikan karakter, maka kalian mencoba untuk mengambil posisi eh, meneliti tentang pendidikan karakter secara kuantitatif misalnya. Jadi berbeda secara metode. Itu boleh. Kemudian ini celah konteks atau populasi. Banyak penelitian dilakukan di negara barat. Oke, misalnya begini. Pendidikan karakter lagi deh kita ambil. Kalau misalnya pendidikan karakter itu banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di Jawa Timur, nah kalian coba melakukan penelitian tentang pendidikan karakter tapi di Jawa Barat. Karena itu bisa jadi berbeda konteksnya dan hasilnya. Ketika kalian tuh meneliti di Jawa Timur, hasilnya mungkin positif. Tapi kalau kita melakukan penelitian di Jawa Barat, di Sumatera, atau di mana yang berbeda di Papua misalnya, pendidikan karakter itu akan mempunyai wajah dan narasi yang berbeda daripada sebelumnya, yaitu yang kita teliti di Jawa Timur. Nah, itu juga research gap dalam konteks populasi, teman-teman. Jadi itu, eh, nah di sini kita akan coba beralih ke membangun latar belakang masalah. Nah, di sini kalian bisa sebenarnya materi saya ini kalian bisa baca secara elaboratif, secara lengkap di sini ya. Di sini juga sudah ada contoh-contohnya. eh, Misalnya di sini kesenjangan penelitian ya. Saya kembali lagi. Kesenjangan penelitian di sini ada macam-macamnya, bukti empiris, contoh tidak adanya studi longitudinal yang menguji dampak jangka panjang dari kerja jarak jauh misalnya gitu. Kemudian ini bisa dibaca sendiri, tapi saya hanya akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Nah, di sini ada beberapa tipe kesenjangan bukti empiris. Definisi singkatnya adalah kurangnya data atau penelitian primer tentang suatu topik. Misalnya, belum pernah diteliti, kurang studi empiris, penelitian terbatas pada. Nah, ini bisa kita jadikan konteks. Kemudian teoritis atau konseptual, misalnya kerangka kerja konseptual yang kurang berkembang, definisi yang tidak konsisten, teori yang saling bertentangan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kalian eh, mau pilih yang mana. Misalnya kalian akan meneliti tentang pendidikan multikultural itu tadi, masih kurang bukti empiris? Ataukah teoritis dan konseptualnya kurang konsisten, atau metodologinya perlu berbeda, atau populasinya perlu diragamkan, atau kita itu ada temuan tentang penelitian apa namanya penelitian pendidikan multikultural yang justru hasilnya itu kontradiktif antara penelitian satu dengan penelitian lain. Jadi itu sebentar baterai saya lowbat.
Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kemudian kita beralih ke ini sudah ada tips dan triknya ya untuk menemukan kesenjangan penelitian. Jadi penemuan pasif, membaca peta yang ada ini bisa kalian baca sendiri karena kalian tuh mahasiswa. Nggak perlu saya harus mencoba menjelaskan secara detail. Tapi mungkin minggu ke besok, minggu kedua kita akan berlatih secara praktis ya tentang ini. Nah, kemudian ini bagian dua, menyusun latar belakang penelitian. Nah, belakang penelitian itu gini, seperti corong. Jadi ada isu umum yang dan relevansi topik. Jadi biasanya teman-teman itu akan bahas tentang pendidikan multikultural. Tapi di paragraf pertama itu teman-teman justru langsung berbicara pendidikan secara umum. Pendidikan adalah gini. Nah, nggak perlu seperti itu. Di latar belakang itu langsung menukik pada masalah atau relevansi topik. Langsung dibahas topiknya. Misalnya topik utama yang tentang adalah pendidikan multikultural, langsung nyatakan apa sih pendidikan multikultural itu. Misalnya, pendidikan multikultural sudah banyak dibahas oleh penelitian dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Antara lain A, B, C, D, E. Langsung masuk ke masalahnya. Tapi masalahnya, meskipun banyak penelitian yang telah meneliti, tapi permasalahan-permasalahan tentang pendidikan multikultural itu masih eksis di Indonesia. Masih terjadi kekerasan atas nama perbedaan dan seterusnya. Setelah itu kita jelaskan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian tunjukkan research gap-nya bahwa posisi penelitian ini itu ada di mana. Nah, setelah itu urgensi dan tujuan penelitian. Tuh, itu yang ini. Nah, saya akan kasih contoh ya. Saya akan kasih contoh tentang ini, school improvement di sini. Nah, school improvement ini judulnya adalah kerangka pengembangan sekolah untuk Indonesia. Jadi, di paragraf pertama, saya itu langsung bilang, riset terhadap quality dan school improvement atau pengembangan sekolah di Indonesia itu masih terfragmentasi, masih terskop-skop dan membutuhkan kajian yang komprehensif. Jadi kalau mengacu pada ini, saya itu langsung membahas tentang masalah spesifik bahwa kajian tentang kerangka kerangka apa? Kerangka pengembangan sekolah di Indonesia itu masih kajiannya masih terpisah-pisah. Kurang kajian yang langsung secara komprehensif membahas tentang apa namanya kerangka pengembangan sekolah di Indonesia. Jadi saya langsung fokus masalahnya langsung saya ungkit. Setelah itu baru some studies. Nah, ini some studies ini artinya ini. Nah, rangkuman penelitian terdahulu. Nah, beberapa penelitian ini saya sudah menyebutkan ini. Nah, dan seterusnya. Di Indonesia ini saya jelasin apa? Jelasin konteks di Indonesia. Nah, ini masuk ke rangkuman penelitian terdahulu, kemudian tunjukkan research gap. Di mana research gap saya ya? Nah, research gap saya itu, nah bentar, bentar. Nah, this study aim to fill the gap in the need for the school improvement framework. Jadi orang-orang di Indonesia itu ngomongin tentang school improvement memang pengembangan sekolah di Indonesia tapi secara terpisah-pisah. Nah, saya hadir untuk menghadirkan kerangka yang ingin menyatukan seluruh penelitian tentang pengembangan sekolah di Indonesia. Jadi banyak nih pengembangan sekolah apa penelitian-penelitian tentang pengembangan sekolah A, pengembangan sekolah B, pengembangan sekolah C. Tapi itu hanya satu, dua, tiga secara terpisah. Saya ingin mengumpulkan seluruh penelitian tentang pengembangan sekolah, kemudian saya cari benang merahnya dalam satu kesatuan kerangka kerja pengembangan sekolah. Nah, di situ.
Setelah research gap, baru urgensi dan tujuan saya. Di mana sih tujuannya Pak Rifki ini? Nah, di sini, di, kalau ini kan penelitian saya nih, karena langsung berbunyi apa namanya RQ atau research question, maka langsung ke berbunyinya adalah ini ke rumusan masalah. Jadi ini tergantung dengan style ya. What are recommended domain for the school? Jadi apa domain-domain yang direkomendasikan terhadap kerangka pengembangan sekolah? Kemudian apa rekomendasi subdomain? Jadi ada dua pertanyaan penelitian. Jadi itu tujuan saya. Nah, kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang baik itu adalah yang pertama punya kriteria visible, bisa dilihat, interesting, menarik, mengandung kebaharuan, mengandung etis, dan relevan. Coba lihat. Ini buruk ya. Bagaimana dampak media sosial bagi mahasiswa? Ini dikatakan buruk karena kurang visible. Artinya dimaksud dampak itu dalam hal apa? Ya kurang menarik pada akhirnya. Kebaruannya juga nggak terlalu itu gitu. Kemudian secara spesifik, kalau bikin rumusan masalah, teman-teman sekalian, bikinlah masalah yang spesifik dan terukur. Bagaimana hubungan antara intensitas penggunaan Instagram? Intensitas itu apa maksudnya? Jam per harinya, berapa jam per hari? Dengan tingkat kecemasan sosial pada mahasiswa tahun pertama di Universitas Y. Nah, kan berbeda antara yang buruk dan yang baik. Di sini kan dampak, tapi dampaknya media sosial tuh bagi mahasiswa dalam konteks apa? Nah, ini dijelasin di dalam ini. Nah, gitu. Oke, kemudian tujuan. Tujuan ini adalah eh, jika rumusannya, misalnya di sini, apa saja strategi paling efektif untuk meningkatkan retensi karyawan Gen Z? Jadi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi. Jadi gunakan kata kerja aksi yang kuat ini ya. Identifikasi dan evaluasi. Menganalisis misalnya, mengidentifikasi, membandingkan, mendeskripsikan, terserah. Tapi gunakan kata kerja yang masuk akal. Itu. Jadi itu teman-teman sekalian yang perlu bisa saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf saya tidak bisa membersamai kalian di pertemuan kali ini. Jadi di minggu kedua kita akan mencoba untuk bikin latar belakang masalah, langsung bikin. Ini perlu teman-teman mahasiswa ini cermati. Kemudian cari ide dulu tentang apa, terserah bebas. Cari ide dulu, bikin latar belakangnya. Caranya bikin latar belakang, kalian bisa baca ini secara detail. Harus banyak baca, teman-teman sekalian. Nih, menyusun latar belakang penelitian. Yang kedua adalah bikin rumusan masalahnya. Yang ketiga, bikin tujuannya. Bikin latar belakang masalah juga dengan yang bagus. Kita akan praktek uh, dengan bagus dan kita kemas dengan secara seksama melalui ini. Kemudian kalian bisa juga memandu dengan ini, baca ini, saya akan share. Setelah itu kita praktek di minggu selanjutnya. Kita akan langsung praktek. Pokok intinya bahwa teman-teman sekalian punya ide dulu tentang mau bikin latar belakang apa dan kita akan langsung praktek di pertemuan kedua. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.